Sejak Desember 2019, dunia digemparkan dengan kemunculan virus corona yang begitu cepat menyebar. WHO telah memperingatkan seluruh negara bahwa hal ini dapat menimbulkan darurat kesehatan masyarakat. Hingga saat ini, kasus COVID di Indonesia telah mencapai 127.000 jiwa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, 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 bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Shalom jemaat kekasih Tuhan, merdeka. Kita bersyukur hari ini kita ada dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sebagai rakyat Indonesia yang cinta kepada tanah airnya, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk 75 tahun yang Tuhan anugerahkan kepada negeri kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia
75 tahun sudah bangsa kita merdeka. Kita boleh hidup, kita boleh beribadah di bumi Indonesia. Semua itu karena anugerahnya. Karena itu mari kita memulai ibadah kita dengan satu kesadaran bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pemazmur berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Kiranya ini juga menjadi ungkapan hati kita. Kita mau memberikan kemuliaan kita, hormat kita hanya kepada Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian, hormat diberi bagi Allah. Katakan dengan segenap hati kita, hormat kita beri hanya kepadanya. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah kami di pagi hari ini, pimpinlah semua kami yang ikut melayani di dalamnya, dan berkatilah juga seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang beribadah bersama dengan kami. Kiranya hari ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, puji-pujian kami, boleh membawa setiap hati kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita menyadari bahwa kasih Allah terlalu besar kepada setiap kita. Tetapi kita seringkali gagal untuk terus mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Bersyukur selalu ada kesempatan untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada Dia. Firman Tuhan Roma 5 ayat 8 dan 9 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya. Datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih, tiada
padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan Katakan Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan kita dengan hati yang tertunduk kepadanya. Kita mengaku dosa secara pribadi. Di depan tahtanya sekarang ku bertelut. Di depan tahtanya sekarang ku bertelut. Ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami yang ada saat ini menghampiri kekudusan-Mu. Kami mensyukuri kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Menerima kami yang berdosa. Kami mengaku Tuhan Yesus, kami selalu gagal untuk menjadi anak-anak Tuhan yang jadi berkat dalam kehidupan kami di negeri ini. Kami gagal Tuhan menjalankan peran kami sebagai garam dan terang dunia. Seringkali Tuhan, kami tidak ada bedanya dengan saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang tidak mengenal kepada Engkau. Ketika kami belajar, ketika kami bekerja, ketika kami berbisnis, kami pun seringkali melakukan segala sesuatu yang tidak seturut dengan ajaran-Mu kepada kami. Ampuni kami Bapa, kalau kami sudah tidak menjadi berkat dalam kehidupan di negeri yang sudah Tuhan berkati selama 75 tahun ini. Tolong kami Bapa, ampuni dosa kami, sucikan dan kuduskanlah kami, dan pakai kami Tuhan Yesus untuk berperan dengan luar biasa di tengah kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Biarlah setiap kita saat ini dengan hati, dengan mulut kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan semakin membuat kehidupan kita tunduk dan patuh kepada jalan-jalan Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian ini bersama-sama. Percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Musik saja. Tiada beban berat, Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya sekali lagi katakan percayalah. percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Kita bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di tengah kondisi krisis global seperti ini, kita perlu tetap dekat kepada Tuhan. Apabila Anda dalam keadaan baik dan sehat, puji Tuhan. Apabila Anda di dalam pergumulan yang berat, atau Anda sedang berduka, atau Anda sedang di dalam pergumulan kesulitan pekerjaan, tetap cari Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, berkat Tuhan, agar Tuhan menolong kita, khususnya pada pagi hari ini di dalam firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan. Meskipun dengan cara dan keadaan yang berbeda. Tetapi kami tahu Tuhan Engkau melihat jauh ke dalam hati kami. Bukan sekedar apa yang kelihatan atau yang dilihat orang. Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan tahta Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi boleh menjadi murid Kristus yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan campur tangan Tuhan secara spesial, terkhusus di tengah kondisi
krisis global pada saat ini Tuhan. Dengar doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama kita membuka 3 bagian Alkitab. Yang pertama di dalam Roma pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-7. Yang kedua di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13-14. Kemudian Lukas 20 ayat 24 hingga 25. Bapak Ibu bisa menyimak bagian ini, Roma pasal 13, Lukas 20, 1 Petrus pasal yang kedua. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. lalu kata Yesus kepada mereka, Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah berbahagialah orang yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bisnis hancur karena hal ini. Ada sebuah cerita tentang seorang pemuda, dia tadinya pilot dan kemudian dia kehilangan pekerjaan. Dan dia berpikir, apa yang harus saya lakukan? Saya punya kemampuan apa? Dan dia berjualan ikan. Dia melihat, di sana ada pasar. Orang-orang melalui jalanan ini dan dia pikir saya akan berjualan di spot ini. Dan kemudian dia menata jualannya dan dia membuat dengan satu tulisan yang besar. Hari ini di sini dijual ikan segar. Kemudian dia duduk menantikan pembeli datang. Nah, tidak berapa lama pagi itu matahari mulai terbit dan orang mulai berdatangan. Dan kemudian ada orang yang datang, loh kenapa kau tulis hari ini? Kan memang hari ini, masa besok, masa kemarin. Tidak perlu tulis hari ini. Iya di. Kemudian dia menghapusnya semua dan dia tulis di sini jual ikan segar. Kemudian dia nunggu lagi, duduk lagi dan kemudian orang berlalu lalang dan ada orang lewat dan mengatakan, kenapa kau tulis di sini? Pasti di sini, bukan di sono, bukan di tempat lain. Cukup jual ikan segar. Iya dihapus. Dan kemudian dia tulis jual ikan segar dan dia menunggu duduk.
Orang mulai berdatangan dan kemudian ada yang kemudian lalu dan kemudian berkomentar, kenapa kau katakan jual ikan segar? Memangnya kau jual ikan busuk? Pasti ikanmu segar toh? Iya di. Kemudian dia hapus kata segar itu, tinggal jual ikan. Kemudian dia duduk menantikan dan orang berlalu lalang, ada lagi yang kritik lagi. Kenapa kau tulis jual? Pasti kau jual ikan, masa kau kasih ikan gratis kan tidak mungkin. Iya dia hapus lagi, dia tulis ikan. Kemudian orang mulai lalu lalang lewat dan mengatakan, aneh orang ini, pasti mie itu nasa ikan, masa kepiting, lihat kok itu bukan kepiting. Toh. Iya, kemudian dia hapus dan dia duduk. Dan makin siang, jualannya semakin sepi, semakin tidak menarik dan akhirnya orang-orang di pasar mulai pada berpulangan, orang-orang pada pulang dan dia bisnisnya hancur. Bapak Ibu, pemuda ini bisnisnya hancur karena dia bertindak reaktif. Mendengar kritik dan saran tanpa dicerna dan dipilah-pilah. Bukankah hidup ini seperti itu? Banyak orang ingin menjalankan hidup yang berhasil, dia perlu mencerna dan memilah. Terkhusus ketika kita mengikut Tuhan, ingin menjadi pengikut Tuhan yang berhasil, kita perlu mencerna dan memilah bukan saja apa kata orang, apa kata dunia, apa kata diri, tetapi kita perlu mempertimbangkan dan menaruh prioritas apa kata firman Tuhan. Dan panggilan orang percaya kepada setiap kita adalah Tuhan memanggil kita bukan bertindak reaktif tetapi mengambil inisiatif menjadi saluran berkat. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bagian ini secara garis besar, menarik sekali kalau saya boleh bagi menjadi 3 ayat Roma pasal 13 ayat 1 hingga 7. Bagian pertama, ayat pertama hingga yang ketiga sebenarnya berbicara tentang naturnya orang percaya adalah berbuat baik. Bukan melakukan kekerasan kalau tidak setuju, bukan. Yang kedua adalah pemerintah adalah pelayan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang tertulis di dalam ayat keempat dan kelima. Dan yang ketiga adalah ayat 6 hingga yang ketujuh. Orang percaya dipanggil untuk melakukan bagiannya. Dengan kata singkat, berinisiatif jadi saluran berkat di mana bumi dipijak. Ada seorang yang mengatakan, seorang pendeta di sebuah gereja mengatakan, oh ini ayat bukan ditulis untuk orang Kristen oleh Paulus. Bukan, ini ayat sebenarnya ditulis untuk pemerintah. Kalau pemerintah baik, kita taat, kita lakukan. Tapi kalau pemerintah jahat, kita lawan. Bapak Ibu, saya tidak setuju dengan hal ini. Konteks di dalam kitab Roma dengan jelas mengingatkan kita, Paulus menulis bukan kepada institusi. Paulus menulis kepada jemaat, kepada orang-orang yang sudah ditebus Kristus di kota Roma. Yakni apa? Bahwa orang percaya dipanggil bukan bertindak reaktif, tetapi mengambil inisiatif menjadi saluran berkat. Menarik sekali kalau kita melihat sejarah. Tahun 57-58, Paulus menulis surat kitab Roma kepada jemaat Allah di kota Roma. Tahukah Anda, sejarah gereja mencatat Paulus itu akhir hidupnya dipenggal kepalanya tahun 64 di bawah pemerintahan Romawi Kaisar Nero. Tadi kita membaca 1 Petrus bagaimana Petrus mendorong orang percaya untuk tunduk, untuk menjadi berkat di bawah pemerintahan. Tapi tahukah Anda ketika Petrus menuliskan ini tahun 62-63 kisaran itu, tahun 68, Petrus martir, disalibkan, terbalik di bawah pemerintahan Nero, Romawi. Kitab Lukas yang kita baca, kita dengarkan bersama-sama ketika Tuhan Yesus mengatakan, gambar dan tulisan siapa, berikan kepada Kaisar bagiannya, berikan kepada Tuhan bagiannya. Tahukah Anda, tahun 33-an Tuhan Yesus disalibkan, mati di bawah pemerintahan Romawi. Jenderal siapa? Gubernurnya adalah Pontius Pilatus. Mungkin kita bertanya-tanya, loh bukankah Tuhan itu tahu sejarah, Tuhan tahu masa depan. Apakah lalu kalau mereka tahu ini membatalkan firman yang mereka sudah tuliskan surat ini? Tidak. Tetapi ini menjadi peringatan keras buat setiap kita. Bahwa kita tidak dipanggil untuk bertindak reaktif, tetapi menjadi saluran berkat.
Mungkin kita bertanya-tanya dan berpikir, kenapa ya Yesus tidak panggil 12 malaikatnya untuk membasmi, membantai Pontius Pilatus dan tentaranya, membunuh akan penjahat besar, kepala imam dan antek-anteknya. Kenapa Petrus, yang orang Katolik mengatakan sebagai paus pertama, rasul yang memiliki jemaat puluhan ribu di Yerusalem, di kota-kota kecil di Asia, kan dia bisa gerakan mereka untuk demo bahkan anarki. Tapi Petrus tidak lakukan itu. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Bukankah kita mungkin bertanya, Paulus kan, wah kalau pemerintahan baik, oke, pemerintahan jahat kita lawan. Paulus bisa saja dia mempergunakan pengaruhnya terhadap jemaat di Asia, apalagi dia punya banyak pengikut, orang-orang yang percaya Yesus atas pelayanannya di istana. Dia bisa menggerakkan untuk membunuh Nero, menggulingkan pemerintahan. Tapi mereka semua tidak lakukan ini. Kenapa? Jawabannya adalah karena bukan itu panggilannya. Jawabannya apa? Karena mereka dipanggil bukan untuk bertindak reaktif, apalagi melakukan kekerasan. Mereka dipanggil untuk melakukan jadi berkat menggenapi rencana Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita sudah ke Roma. Bagaimana dengan Indonesia? Mari kita ke Indonesia. Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Di tangan saya ada uang Rp20.000. Anda kalau ada di dompet Anda tidak usah buka, tidak usah lihat, cukup lihat dari layar ini. Anda tebak gambar siapakah ini? Di dalam sejarah khususnya uang yang baru, berapa tahun ini kita ada uang mata uang baru, 4 pahlawan Republik Indonesia yang mengisi kemerdekaan adalah pengikut Kristus. Ada yang mau tebak siapa? Silakan tulis di YouTube. Biasanya saya melihat di YouTube, selamat pagi, selamat pagi, selamat. Silakan tulis, ini siapa? Apakah ini Pak Riko? Apakah ini Limuse atau siapa? Silakan tulis. Dan 4 pahlawan ini mereka berjasa besar, bukan hanya menjadi pengikut Yesus tapi mengisi kemerdekaan. Benar. Yang ada di dalam gambar ini adalah Sam Ratulangi. Beliau adalah panitia, salah satu panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau berjuang bersama orang Manado melawan pembodohan daripada kolonialisme Belanda. Di gambar yang lain kita bisa melihat Frans Kasiepo. Bagaimana mereka bersama dengan orang-orang Biak, yakni Frans Kasiepo, beliau dan orang-orang Biak melawan penjajahan Belanda dan menjadi gubernur Irian pertama. Di dalam koin 500, koin 100 kita melihat gambar yang sering kali kita lewatkan. Yang menarik adalah ada tulisan dan gambar TB Simatupang. Beliau adalah Letnan Jenderal, sepeninggal daripada Jenderal Sudirman menjadi ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Kepala Staf Angkatan Republik Indonesia Serikat. Dan ini gambar di bawah kalau Anda perhatikan, itu bukan sembarangan orang, walaupun cuma Rp100, tapi di bawah punya jasa yang besar. Siapa? Seorang ilmuwan, seorang doktor, seorang profesor, seorang yang pernah menjadi rektor, pernah menjadi menteri pekerja umum, mengisi banyak di dalam kemajuan Indonesia yang kita hidupi saat ini. Siapakah beliau? Benar sekali, beliau adalah Bapak Herman Yohanes. Apakah cuma ini? Banyak. Di dalam sejarah kemerdekaan ada begitu banyak nama-nama pengikut Yesus. Yohanes Lemena, Alexander Yakopati, Yohanes Latuk Harhari, Todung Sultan Gunung Mulia, Amir Syarifuddin, Sam Ratulangi, TB Simatupang, Frans dan Alex Mendur, Yahya Daniel, Dharma, Walter Monginsidi, Pierre Tandean, Maria Walanda Maris, Agustinus Adi Sucipto, Yos Sudarso. Begitu banyak nama-nama bertebaran yang mungkin tidak sempat dicatat. Tetapi mereka punya peran besar. Apa? Bukan sekedar menjadi orang Indonesia, tetapi mengisi menjadi berkat di bumi Indonesia. Hari ini dimanapun Anda berada, setiap kita punya peran menjadi berkat di mana bumi kita pijak. Jadi berkat dengan cara apa? Kalau Paulus mengatakan dengan sederhana membayar pajak, menghormati orang yang wajib untuk yang memang seharusnya dihormati. Mungkin kalau zaman sekarang kita pakai masker, kita mengikuti protokol kesehatan, bukan hanya membayar pajak, kita berambil bagian. Hal yang kadang simple.
Mungkin tidak semua kita melakukan hal-hal yang besar seperti beliau-beliau pahlawan negara ini. Tetapi hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, tidak membuang sampah pada tempatnya, menjadi saluran berkat, menjadi teladan yang baik. Dan ada kalanya ketika kita melakukan yang benar, yang baik itu, orang tidak suka. Orang mencibir, orang menghina, orang mengejek. Tetapi kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Dan Tuhan punya rencana agar kita menjadi saluran berkat. Ukirlah keberhasilan di dalam kekekalan. Apakah Anda seorang guru? Kerjakan dengan penuh dedikasi, dengan kecintaan kepada orang murid-murid yang Anda layani. Dengan satu harapan suatu saat mereka akan berhasil hidupnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin di antara mereka nanti jadi presiden. Mungkin di antara mereka nanti jadi pedagang yang sukses dan banyak hal. Jikalau Anda adalah terlibat di dalam militer atau kepolisian, lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena mendapatkan uang, bukan karena mendapatkan sesuatu baru lakukan. Tetapi kerjakan dan tidak minta suap. Tetapi lebih daripada itu mengerjakan dengan lurus, dengan benar. Dan ada kalanya seperti beliau, ada Pierre Tandian, ada Yosudarso, mereka harus gugur karena melakukan bagiannya menjadi berkat di bumi Indonesia. Bapak Ibu mungkin Anda bertanya, saya tidak ada di Indonesia, saya orang Indonesia, saya lahir di Indonesia, apa yang saya lakukan? Anda bisa menjadi saluran berkat di mana Tuhan titipkan. Bapak Ibu membawa nama harum Indonesia di Jepang. Itulah pengalaman yang kami beberapa tahun yang lalu ketika tinggal di Jepang. Kami tinggal di kampus, wilayah kampus dormitory kampus Shimane. Dan setiap tahun di tempat itu diadakan besar dan masing-masing negara diberi kesempatan untuk mempromosikan makanan khasnya, kulinernya. Dan kami cuma 4 orang dan kami kemudian membuat apa ya kira-kira, nasi kuning. Anda bisa bayangkan ada satu stand Indonesia, kemudian ada Mongolia, Bangladesh, China, ada macam-macam. Dan ini dibuka untuk satu kota, orang-orang berdatangan. Saya ingat waktu itu dengan bahasa Jepang yang sangat terbatas saya mengatakan, Irasemase, irasemase, hai doso, kirogohan, hai irasemase, irasemase. Dan Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Nasi kuning kami habis ludes, laris, manis. Kami bukan hanya menyajikan makanan yang lezat, tetapi dengan harga yang pantas. Ada hal yang menarik, ada sebuah kejadian. Seorang ibu kemudian datang, orang Jepang asli, penduduk kota di sana, asli orang sana. Mengatakan demikian, kurang lebih bahasanya seperti ini. Dia mengatakan, saya sudah mendengar Indonesia dan saya punya kesan yang baik. Saya ingin membeli ini dan saya ingin makan dengan tulus dan ucapan syukur. Waktu saya dengar itu hati saya kayak makdek gitu ya. Wow, hari itu nama Indonesia harum di kota kecil di mana kami tinggal. Hari ini dimanapun Anda tinggal, bumi di mana kita pijak, Tuhan punya panggilan kepada setiap kita. Bukan bertindak reaktif. Kalau pemerintahnya baik, saya berbuat baik. Kalau pemerintahnya jahat, saya lawan, saya bertindak kekerasan. Bukan reaktif. Itu sebabnya ada orang-orang, kenapa sih kalau orang Kristen misalnya gambar Yesus diejek dan sebagainya. Kita tidak reaktif, kita tidak kemudian perang dan sebagainya. Kenapa? Karena memang bukan itu panggilan kita bertindak reaktif. Tetapi mengambil inisiatif jadi saluran berkat. Dan ada kalanya kita dipanggil untuk melakukan hal yang sepele. Mungkin bagi kebanyakan orang sepele sekali. Jual nasi kuning, buang sampah pada tempatnya, kita pasang bendera, hal-hal yang sepele. Tetapi kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan ketika kita mengerjakan bagian kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda penjual nasi kuning? Apakah Anda guru? Apakah Anda pedagang? Apakah Anda di dalam militer? Apakah Anda bekerja di bidang apapun? Jadilah saluran berkat. Jangan bertindak reaktif. Karena bertindak reaktif kadang bisa baik, kadang bisa buruk. Alkitab mengajar kita, Tuhan melihat dan Tuhan memanggil kita. Jadilah saluran berkat. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dan kita mengukir keberhasilan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini.
Dan esok ketika kami menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75, Tuhan, kami tahu kalau kami masih hidup saat ini, apapun kondisi kami, Tuhan Engkau memanggil kami bukan bertindak reaktif, tetapi mengambil inisiatif jadi saluran berkat. Mungkin di dalamnya kami adalah ibu rumah tangga, mungkin di dalamnya kami umat percaya adalah seorang pekerja, tukang becak, mungkin seorang juru parkir atau militer atau guru atau pedagang, siapapun kami dipanggil untuk melakukan yang benar, untuk menjadi saluran berkat. Dan kami tahu Tuhan, sebenarnya di sana Tuhan sedang menitipkan banyak berkat kepada kami, melalui kami. Dan Namamu berdoa untuk setiap umat-Mu yang pada pagi hari ini, ketika akan menyambut kemerdekaan Indonesia, bukan sekedar melewatkan, tetapi kami boleh melihat teladan begitu banyak beliau-beliau yang sudah menyatakan menjadi pahlawan negara, mengisi negara ini, menempati peran mereka. Ada yang guru, ada yang militer, ada yang ilmuwan, siapapun mereka Tuhan. Ketika mereka menempatkan dirinya, memberi peran, kami tahu Tuhan, Engkau tengah memberkati bangsa ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tengah memberkati umat-Mu lewatnya. Berkatilah umat-Mu. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, gereja-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah kita hari ini kita akan mengangkat dan meneguhkan di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, saudara-saudara yang akan mengambil bagian dalam pelayanan jemaat sebagai badan pengurus bidang komisi. Untuk masa pelayanan periode 2020-2021. Untuk maksud itu kita perlu mengetahui dan mengerti bahwa majelis jemaat telah mempercayakan pelayanan ini kepada saudara-saudara untuk melaksanakan panggilan dan tugas berbagai bidang pelayanan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Untuk dapat memenuhi panggilan dan tugas berbagai bidang pelayanan yang begitu besar dan luas, yang tidak mungkin dapat ditangani sendiri oleh majelis jemaat. Karena itu majelis jemaat mengangkat dan melantik saudara-saudara anggota jemaat sebagai badan pengurus bidang komisi. Dalam melaksanakan panggilan dan tugas yang dipercayakan kepada mereka, badan pengurus bidang komisi bertanggung jawab secara penuh kepada majelis jemaat. Masa pelayanan badan pengurus bidang komisi satu periode ialah 1 tahun. Berkenaan dengan pengangkatan dan peneguhan saudara-saudara sebagai badan pengurus dalam masa pelayanan tahun 2020-2021, maka saya harap saudara-saudara untuk tampil ke depan dan menyatakan satu ikrar janji di hadapan Tuhan dan jemaat. Tetapi sebelumnya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah pernyataan-pernyataan ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Saudara-saudara merasa terpanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai badan pengurus. Saudara-saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan pelayanan ini, saudara senantiasa akan bersumber dan berdasar kepada ketaatan akan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Saudara-saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan segala rencana dan kegiatan pelayanan selalu berpedoman pada tata gereja sinode Gereja Kristus Yesus dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh majelis jemaat. Saudara-saudara berjanji untuk melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepada saudara-saudara dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Karena itu saya persilakan kepada saudara-saudara untuk dapat mengucapkan ikrar janji jabatan. Ikrar janji jabatan. Hari ini Allah memanggil dan meneguhkan saya ke dalam suatu pelayanan sebagai pekerja gereja Kristus Yesus. Maka dengan sukacita saya menerima pelayanan yang kudus ini di dalam tubuh
habis berpikir, dedikasi yang sudah dimiliki selama ini semakin ditingkatkan demi tercapainya visi dan misi gereja Kristus Yesus, yaitu gereja yang mulia dan di surga. Makassar, 16 Agustus 2020. Berdasarkan pernyataan ikrar janji jabatan yang sudah saudara-saudara ucapkan, maka saya atas nama Majelis GKY Makassar meneguhkan saudara-saudara sebagai badan pengurus bidang komisi untuk masa bakti pelayanan tahun 2020-2021. Saya mengundang rekan-rekan hamba Tuhan untuk turut bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang diteguhkan dan dilantik sebagai badan pengurus. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama turut mendoakan saudara-saudara kita yang diangkat sebagai badan pengurus. Kami mengangkat saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini. Biarlah Engkau berikan kepada mereka hati yang dipenuhi dengan kasih-Mu, hati yang dipenuhi dengan dedikasi untuk mereka boleh melayani dengan segenap hati dan menjadi satu berkat bagi pertumbuhan rohani jemaat-Mu. Beri mereka kekuatan dan pertolongan ketika mereka menghadapi kesulitan dan tantangan-tantangan di dalam pelayanan. Berikan kepada mereka karunia-karunia yang dibutuhkan di dalam mereka melayani Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menuntun saudara-saudara kami ini yang ditetapkan sebagai badan pengurus bidang komisi. Amin. Jemaat yang terkasih, sambutlah saudara-saudara kita, badan pengurus yang telah diteguhkan ini. Dukunglah mereka dengan doa dan kasih. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Untuk bulan Agustus ini kebaktian kita masih kita adakan secara online atau streaming. Bapak Ibu, saudara-saudari dapat melihatnya di YouTube GKY Makassar. Hari ini firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Sudirgo baik di Kebaktian Umum 1 maupun di Redeemer Service. Kepada Pendeta Jeffrey Sudirgo kami mengucapkan terima kasih. Kami jemaat Tuhan sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Creative Project, persembahan pujian yang dibawakan oleh kaum muda. Kami mengucap syukur untuk pujian yang indah yang saudara-saudara sudah sampaikan. Minggu depan 23 Agustus di KU1 dan Redeemer Service akan dibawa kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Budionoli dengan tema Apakah Allah Adil? Tanya jawab kitab Roma akan diadakan pada hari Rabu 19 Agustus pukul 7:30 bersama Pendeta Budionoli. Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya Bapak Ibu belum mengerti dari kitab Roma dan boleh disampaikan kepada Guru Injil Lestari paling lambat tanggal 17 Agustus. Di dalam warta kita, Bapak Ibu, dicantumkan nama-nama pengurus yang tadi sudah diteguhkan. Bapak Ibu dapat melihat nama-nama tersebut dan tolong doakan mereka. Tanpa dukungan doa, tanpa dukungan dari jemaat sekalian, mereka tidak dapat melayani dengan baik. Redeemer Talks akan diadakan Selasa 25 Agustus pukul 7:30 sampai pukul 9 WITA. Satu tema yang menarik, Story of My Life. Ini adalah sebuah kesaksian hidup dari seorang yang bernama Ernest Prakarsa, seorang yang tentunya sudah sangat kita kenal. Untuk ruang tolong-menolong minggu ini sudah dibagikan file PDF bagi jemaat untuk promosi usaha dari jemaat sekalian. Bagi jemaat yang ingin supaya usaha yang saudara-saudari Bapak Ibu miliki untuk dipromosikan dapat menghubungi GI Sadra. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian untuk dapat memimpin pujian dan persembahan. Jemaat Tuhan, kita patut bersyukur
Untuk semua berkat Tuhan, sekalipun negeri ini penuh dengan tantangan dan pergumulan, tapi kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita akan memberikan persembahan. Kiranya pemberian kita ini sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memberikan persembahan syukur dengan puji Tuhan bagi Yesus Tuhanku. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu. Dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Musik saja. Mari jemaat Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bait yang ketiga. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu boleh berbicara benar-benar dalam setiap hati kami. Kami bersyukur pada hari ini juga kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan beribadah kepadamu. Tuhan, kami juga telah menyampaikan ucapan syukur kami melalui persembahan yang diberikan. Tuhan, pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, segala kemuliaan adalah milik Tuhan kita Yesus Kristus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah
apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Terimalah berkat yang dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian. Dan bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan, jemaat dapat menyelesaikannya. Sejak Desember 2019, dunia digemparkan dengan kemunculan virus corona yang begitu cepat menyebar. WHO telah memperingatkan seluruh negara bahwa hal ini dapat menimbulkan darurat kesehatan masyarakat. Hingga saat ini, kasus COVID di Indonesia telah mencapai 127.000 jiwa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku